بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara-saudari jemaah tarawih Masjid Nurul Musallin Dusun Sopang yang menghormati anak-anak yang hadir malam hari ini yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pas lo nak pai tarawih tambah lo ingin nek kan. Tapi alhamdulillah entah pak dek lebar payung coba gak sampai juga mai. Boy so juga tak jauh pak. Balimo lornya hanya pak. Boy so juga. Nak nelpon nambo main dang kok lah tertunggu-tunggu lo kok kan. Jadi biarlah bulan puasa kan. Mudah-mudahan Allah berikan kita yang hadir di sini pahala yang berlipat ganda yang tidak dapat ramai. Mudah-mudahan tetap melaksanakan qiyam Ramadan di rumahnya dengan mengerjakan sholat tarawih dan witir hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hadiahkan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Sebelum lanjut mak, ai ditambah ada pengurus cik mak. Kok tak lama ketek le apa juga. Lama buku mak cakapnya. Kok dulu lagi. Ambo lama buku cakap masuk sopawik makanan korma cik, katupek cik, dagyong cik. Nah tu cakap bodoh nyopain belok modok pamai magori ampu sampai simpang tu cakap bodoh tium puya dulu kan dulu deh. Tadi ubek modu babe kambiong lo bacaan kedari abiong puy dia buku cakap tentang simpang jalan Sem Aliman itu tu buku cakap masuk air di rumah dia berdua tu pai cakap jauh puy di insyaallah jalan usaha orang copek kak. Ambo tertarik dengan ayat yang dibaca di anak awak tadi. Cucu Buya Zainal Master kak. Anak Bu Elna. Iya kan? Oke. Kita bacakan dulu potongan ayat yang ia baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Profesor Dr. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memberikan penjelasan tentang ayat ini. Apa kata beliau?
Jika manusia meletakkan bahwasanya yang disebut dengan ujian itu hanya sakit, oleh miskin atau kehidupan yang sempit, maka itu adalah kesalahan besar. Jadi menurut beliau, yang ujian itu bukan hanya sakit, bukan hanya hidup biasa-biasa saja, atau hidupnya sempit, atau miskin. Nah itu aja ujian deranya. Tapi kaya ujian, bapangkat ujian, dihormati orang ujian, boleh dimuliakan, disanjung orang ujian, banyak piti ujian, rumah godang ujian, kebun banyak ujian, motor banyak ujian seluruhnya. Nah, tapi orang kadang hanya menganggap yang payah ujiannya, yang sonang enggak. Nah, tapi kata beliau, kalau manusia mau menyadari bahwa kaya, miskin, bapangkat, enggak bapangkat, duit mewah, duit payah, sesodoro ujian, maka akan nyaman lah hidupnya. Kalau duit irunya, itu tentu ujian sedoanya. Sehingga kadang kepuji orang, akak lah mantap kini kak, uma petak 10. Berapa sewa uma petak kini? 5 tui. Itu berapa sebulan? Mak. Oh, mak lah 5 petak. Apa milik orang? Cek. 5 kali 2 boleh. Sedang elok. Sampai 10 petak. 5 juta sebulan. Iya kan? Ya Allah. Rumah petak 10, ruko 3, kobau nawulo 26. Tobe ompek. Sekodang lapang bola cek. Kalau orang sadar nak selamatnya, maka lidahnya akan terlatih. Akaklah sukses kenikahnya. Apanya? Nenang. Itu ujian Allah Ta'ala. Mampu ndak awak bersyukur. Tapi kalau dia baca natuan ndak diujiran dan itu kini ndak sadar kok diambil esok kok loma wale. Ujian Allah Ta'ala saudara. Kini yo setahun le nonton turu le, 2 tahun le nonton turu le, itu pikiran yang benar. Tapi kalau nggak benar punya, akaklah sukses kini kak. Coba ujian tadi ya. Nyodeng ko nang ketemu dulu ndak canu kali gini. Kalau dan dulu ketemu do mencari rumahmu puran. Orang palo jadi kaki, kaki jadi palo, palo bersepatu, kaki berkupiah. Cenot tu mencari. Makolah turun kini ya goyang kaki dan piti masuk atau wi. Kau dak lama korang. Halo. Iko kalau bahasa awak aku ndak tahu di kode. Kode sama tukar. Ya. Jadi cuma amor bahagia, hati-hati mo. Jangan jebakan setan no. Jadi kayo ujian, bangsa ujian. Nah, dia apa yang banyak lalai di situ. Sehingga duit nak pernah tonang. Apa penyakit awak kau ompek? Kata ayat ini. Kata Profesor Dr. Syekh Mutawalli Asy'arawi menafsirkan. Jadi selama yang 4 ini kita buat, contoh tadi terpikiran awak merasa kita ini serba bisa. Lalu hidup tak akan diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala. Apa ompek kesalahan manusia kok? 1. Kalla balla tukrimunal yatim. Mereka tidak memuliakan anak yatim. Oh, kami muliakan anak yatim. Kami besumbangan, ada santunan. Lalu bagian Bu Yazul? Alah, berapa seorang? 5 juta. Alhamdulillah. Itu kan nyelego, ada mana? 3 juta katir aja nyelego. Dia apa? Karena anak yatim kok sebenarnya anak yang seharusnya paling kayo. Dia apa? Ambil dari Allah Ta'ala ya cek sakampung sanagori jadi ayah kalakir. Itu celah beliau. Nah itulah rahasia. Jangan sampai anak awak mewah-mewah, anak yatim menangi. Nah dia payah, apalagi bulan puasa, gayo. Makanya suatu hari ketika kejadian di suatu hari raya, Nabi melihat anak yatim. Dia menangis di pinggir lapangan sholat Id. Lalu Nabi menghampirinya, kenapa engkau menangis wahai anakku? Kau tertunduk atau apa? Apanya sudah tahu? Ya Rasul, saya adalah anak yatim.
Tapi kenapa engkau menangis? Pergilah bermain bersama yang lain. Saya malu ya Rasul. Bapong dek main jangan anak tuh. Saya tidak seperti mereka. Tengok ada Nabi. Lalu tanya Nabi lagi. Maukah engkau Muhammad menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bau mandang kata. Nampak ya? Pupo yang menyapu ko siapa? Rasulullah. Menangi tadiru, taubek tangiru, dipolu oleh Nabi, diborek Nabi beliau, dimandinda Aisyah dalam riwayat itu, kemudian ia diberikan pakaian cucu mereka Hasan dan Husain. Sudah tuh diberi bekal untuk main. Jan sampainya Nabi anak yatim pagi ayuru menangi. Nah, dek ndak nawaya, dek apa dek payah. Itu raso saudara mak. Awak jangan anak kene. Awak aja. Kalau pulang awak solat raya biasa kena nunggu amak awak, basalah, baidu tangan, minta maaf. Ini tidak ada oleh. Apa lo so pulang masuk lo? Macam tu dia awak kira tua lah, dan anak lo, dan cucu rasul. Makanya apa kata orang-orang bijak? Kadang mau rindu kamak kaya ro apa? Solat awak di sajadah yang biasanya pakai, tobek jati aja. Wak baca Quran yang biasanya baca, tobek jati aja. Duduk wak di kursi yang biasanya duduk di situ. Karena ada di rumah kursi itu memang situ wabi sama awak duduk. Ayah awak duduk. Nah, duduk di situ tobek jatinya. Dan kemudian wak pakai tolokong yang biasanya pakai, kadang tobek jati aja. Maka luar biasa aja kalau kehilangan ayah makruh, ayah kan, maka wak bahagiakan, wak muliakan anak yatim dengan memberikan mereka santunan tanda kepedulian kita. Cik ambo sampean mak, insya Allah lah tahun ke tahun wak tengok do ke awak kau ke negerian kok lama kah. Anak yatim do alhamdulillah le terpedulin. Cuma do kau dua kelompok yang jarang tersentuh. Apa yang pertama? Yang pertama anak piatu. Anak piatu ku memang ndak lo bisa, ndak lo besu di siku kewajiban mak. Bapong lah wadak mengorien. Tapi banyak kasus wak tengok anak piatu ko payah pada anak yatim lah. Nah, di apa? Masyarakat akan berpikiran kalau anak piatu kena waya lah. Maka ayah so dia bertanggung jawab untuk anak piatu. Tapi kenyataannya ndak wak menuduh dua orang tapi nampak kan? Disobek persentase kalau ndak topik. Mau jawablah, sebagian besar anak piatu itu lalai dipenuhi kebutuhannya oleh ayahnya. Lagi kalau ayahnya sekolah bisnis itu kan pojer lah dia apa potang bola lampu 5 watt rumahnya lah mati dapat kini bola lampu 1 watt elok tau orang lalai kadang dia itu nih tak sodor kau pak tapi sebagian besar contoh tu nampak. Maka apa yang membuat anakku masih bertahan kadang sekolahnya? Kebetulan anak piatu ko nawo, oncu nawo, udo nawo, ociok nawo, etek nawo. Kadang maaf lah kencong lo jalan lah. Tapi ko tidak sayang ke cucu, inyo dia membolo cucu yang piatu. Makanya ambo mengajak walaupun tak sama ia posisinya dengan anak yatim, adolon ndak bahan pemikiran awak bapo supaya anak piatu tersantuni pulau awak. Iko kalau setuju kok boleh diundang ke Buya Zon. Pan? Masuk. Nah, dah. Kotak fakir miskin itu boleh diambil untuk piatu tapi ndak tu anak ro beng dah kesapuan jong ka tukang bolo cakap ka tukang kasu cakap antai te enta udon tancu cakap akhirnya tu beng dia apa nya membolo anak yang ayah ndak peduli kinyo
Jadi kau namo anak piatu. Yang dia ambil dia anak yatim dah. Kalau ambil dia anak yatim merosolo erbayan. Tuh. Yang kedua, yang kurang tersentuh cakap adalah namo di masyarakat awak kau anak yatim baya. Dek sobu dua anak yatim baya nyon ndak nawaya tapi ayaru duit lah. Mana ayaru? Berbinis tadi itu ya. Tinggal ya amak inyo. Tinggal nama inyo bacorai. Sudah itu tinggal anak kok di bolo de amak. Kodang kalau seorang apa juro mak kalau ompek. Ya Allah. Amak ko lah yang kalau bahasa orang Inggris bakure. Orang Inggris, orang Barat. Orang Sumatera Barat itu bukan. Bakure mak pagi potang siang malam mencari untuk menyekolah mendidik mai duit pi anak yang ompek. Apa enggak? Pak minta maaf Pak. Bukan tak boleh bini dua boleh. Ompek boleh. Cuma jangan sampai anak kosok menjadi sobab awak masuk neraka. Dia apa? Ni nak peduli dah. Sudah dapat bini cik ke? Karena awak nak ompek, bini lah cik lain. Nak wala ompek, dah lapan mah. Bini lah cik lain. Nak wala ompek, tu boleh. Bini terakhir tu borosnya. Dan bini tiga kok abi berkeliaran bagali mak pihak aja anak saudara. Maka maaf Pak, setoat-toat awak jika tanggung jawab ayah tak ia berikan pada anak-anaknya dari istri-istri yang sebelumnya, maka ia mendapat dosa besar gara-gara itu. Anak punya anak, ayah punya ayah. Maka kalau nak berbini juga agak ompek, maka perlakukanlah anak-anak kita semuanya dengan adil. Amak perlu dicatat kau mak. Misal kau mak ya, kok dapet amak laki, yang anak ala banyak dari bini-bini sebelumnya. Kalau sempat laki kau mati, pendek umur meninggal, banyak harta. Pernah enggak? Jangan sampai ada dalam pikiran amak, nyoh harta kau dapet sama dan bau. Tak sama yang anak bini-bini dulu lah. Maka anak-anak kan dapet lah. Hati-hati. Kalau mati yang laki kau, apa kau? Nawarato sudah dibagi ke bagian warisan lagi misal sodo warisan kan dibagi 1 juta deh harot bagian nyawa bapo dapet de anak awak kalau mau jana mak ke balaki jadinya bapo dapet de anak laki ko jana awak samo banyak dapet anak dan bini dan berkepuyak tadi. Berkepuyak apa soal Indonesia lah berkepuyak. Iya ada dapet sedoru. Kalau ke laki kau dapat 10 juta, maka ke laki yang lain dapat 10 juta. Kalau perusi kau dapat 5 juta, perusi dia lain kau berlapan dapat 5 juta seorang. Jadi katong, kau dah kan kami ke? Ndak tu ini orang bisa modern dapat ke? Masuk dah. Dah? Itu apa nama orang? Karena penyakit nomor 3. Jadi jemaah berbahagia, mau wak pedulin, wak sentuh anak-anak yang dua anak yatim, insyaallah anak piatu cik, anak yatim baya juga cik. Ambo dia ambo sobut sama sebenarnya dek pengalaman. Dek pengalaman itu sebenarnya. Ambo ko termasuk anak yatim baya ya sebenarnya. Tapi citong lo kurang lah. Ikut lab loh kan. Deh, tahun tu lah orang sudah. Lah, ambo kan yatim baya aja. Suruh coba kira anak yatim baya awak. Pikir awak juga boleh ke awak. Bukan awak. Pagi ayo. Kau mana ndak nak wayar. Dapat 5 juta. Anak yatim baya kau ndak je nak wayar lah. Nak dapat apa jurah. Dah. Pulang. Itu. Nya kawan dan maknya. Inyo dapat etang 5 jutanya. Nya ndak nak wayar lagi. Dan apa dak beruang masojik rumah. Waang yo nak nawaya si ko ayang duit le tanah di tanahnya di mana so Malaysia lah. Malaysia yang duit lenya. Kalau inyo lah meninggal ya. Dia meninggal loh cuma maknya. Mula mak wak minta sama yang mati dah ya copek.
Kok itu yang kalau? Halo. Ya, kalau mati joleh rapi aja kan. Kok itu coba takuin no. Makanya jemaah berbahagia sekali lagi, kok bunyi-bunyi bagara kok mak, tapi serius semua kah? Joleh ra. Mau sentuh yang sana tuh. Nah, dengan apa tadi? Tadi lado gambaran dari Pak Hen masuk nomor kedua. Apa nomor 2? Orang yang tak pernah tenang hidupnya karena tak menganjurkan memberi makan orang miskin. Masuk yang tadi insya Allah selamat. Orang yang mengurus anak yatim baya tadi ya ma, atau orang yang mengurus anak piatu tadi oncu doete uwo dan sebagainya. Pedulikan orang miskin. Miskin kalau menurut Yahudi cirinya apa? Yahudi kok mak? Cirinya 1, rumahnya atapnya daun, 2, dindingnya kayu, 3, lantainya tanah. Ada enggak di Sopang sana tuh? Ada? Enggak ada roh. Itu Yahudi. Ya, artinya apa? Kalau Yahudi pakai uang Sopang kayu sedo. Tapi agama tidak. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi yang berisi sejarah atau kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Apanya Nabi Khidir adalah 3 kali menyinyi tawi Nabi Musa, tidak kentahan, tidak ngapain tandanya. Kini dan jolengnya. Apanya Nabi Khidir? Membacakan maknanya. Bahtera yang saya rusak tadi adalah milik orang miskin yang mencari penghidupannya di laut. Sampan atau bahtera ini yang dimaksud di ayat kata ulama bukan contoh sompan yang nampak di awak di kampung. Sompan cebatu, sompan jalu. Enggak sompan tu dah. Atau sompan ketek sompan but contoh yang di Kerambaru. Enggak itu dah. Enggak sompan tu dah. Tapi bahtera sompan godang balayar kata ulama. Nah sompan itu kan ada ancak ada ancak kepala kayak. Nah tiba di seorang sudah dibawa Nabi Khidir Nabi Musa ada orang bahtera jakoh sampai seorang tiba seorang di patang palo kau ngene usah. Itu yang buat Nabi Musa protes. Apa dia diusak lah Nabi Khidir lah bawa numpang nama. Nah kan tidak tahan yang pendendanya. Nah sudah itu akhir buka ya sebut ya. Dia apa dan usak bahtera tadi supaya buat nampak ngene sehingga Fir'aun tidak diampir. Kalau ancak tadi rumah lopengnya diagampir Fir'aun nggak bisa Fajru macam makan deh. Jadi bahtera milik uang miskin yang mancai makan di lawi menambang. Nah wabuk ini kayak dua awak. Jangan pernah kita menganggap ketika orang punya kendaraan yang ia pakai untuk usaha lalu wacap itu orang kaya. Ntulah koma nggak merendahkan kehidupan awak. Nggak. Kalau ada orang nawa plat kadang-kadang apa yang jatuh jam bayarnya. Nawa motor rumahnya. Bang nawa plat macam penumpang terbayar ke nilai. Atau nawa super band. Pesan itu ini bayar nawa super band rumahnya. Maaf. Macam penumpang gini, astagfirullahaladzim. Tanjunglah kau super band noh. Ngabawa empek dari kau kembau minyak lah. Maka jangan disebut mereka kaya. Kecuali nawu sahul lain yang luar biasa ya tiap. Ikut saya sambil perau nanya. Ikut nak tahun tu dawa itu pencariannya. Nawu motor pickup kampung boleh batu sampai pelemo sekobik tiba suka jual 120. Apa tiba dapat airnya? Apa ribu rupiahnya? Jual 120. 120 gini? Kalau mahal nak boleh lah. Boleh bawa satu gini 90. Berapa trip tolak sehari? Apalagi bulan puasa 90 ribu. Ya Allah Rabbi. Jangan WhatsApp langsung. Cana apa hari lah kadang-kadang. Situ nilai. Jangan nampak kendaraannya kok. Lalu WhatsApp apa? Orang kayu. Jangan. Kita melihat kehidupan orang miskin atau tidaknya, lihat sajalah pekerjaannya. Nah, orang miskin kok bukan nak upiti mak, bisa aja piti ya. Tapi kalau untuk nabung lu payah. Bolehnya kecil kok masuk piti 5 kali, cukai 7 kali.
Antum minus isi dalam tu ndak isi dalam tu macam tu lah miskin dah. Tengoklah di masyarakat apa. Ni kalau ya lejole susah ndak le nyabut kira ke pengurus astagfirullahalazim. Itu tidak boleh orang. Nah, dia apa? Uang miskin kalau dibagi oleh Allah Taala dua. Satu namanya as-sail, dua al-mahrum. Memanglah sobu ya kemak. Allah Taala as-sail ko orang miskin yang suka minta-minta. Ikut nak payah cairah. Kalau bagi zakat so nak dapatnya datang doh. Kami nak babainya. Itu nama as-sail. Yang kedua al-mahrum. Aku tu yang banyak nampak ambo di masyarakat awak. Siapa al-mahrum? Orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya dengan tak mau meminta-minta. Tak nak dapatnya no aje. Bukan deknya sosok kaya. Memang dah orang mencitong kurang dah bayar. Jadi kalau orang tak dapat mau citong kurang itu tak payah cair mak. Tak dapat bori dari desa lar lah. Apa sebut itu desa lah. Dah, nak dapat itiok, nak dapat ayam heboh tu bori. Sehingga ko pocong lo ko palung desa ke. Dah. RT salaranya. Siapa RT sih kau? Siapa RT? Tengok RT tahu ibu desa lang tak kau? Pak hen RT? Enggak? Nah, tengok. Orang yang miskin al-mahrum, mereka akan diam saja. Nah, jangan dulu liar. Walaupun ini nak diberi uang, apanya? Berarti kayu itu daripada uang tulen. Yang condokur itu yang sangat dipuji Allah Ta'ala. Biar orang lain kok menilai. Ambo sibuk BLT lu Pak. Potong nema. Ambo sibuk itu hari. Orang miskin paling tidak kita juga harus memperjuangkan nasib mereka. Jadi jemaah berbahagia, al-mahrum, orang miskin yang tak suka minta-minta, disebut dalam Al-Quran, hadis. Kemudian orang-orang bijak menyampaikan mereka adalah orang yang mulia. Dia apa? Takui awak konai. Karena orang yang biasa minta-minta, nak diubah era. Lah mampu sebenarnya tapi dia meminta. Aku memang hobinya meminta aja tahu. Takut konai di hadis apa? Kelak akan bangkit manusia di hari kiamat, di antara bentuknya mukanya tak berdaging. Siapa mereka ya Rasul? Itulah orang yang membiasakan dirinya meminta-minta. Tiru. Maka yang paling hebat apa? Hendak bedurang dak pio. Allah jangan heboh lo. Insyaallah makan awak ndak akan hilang. Toh kecuali awak nak yakin dengan saki Allah Taala. Halo. Tu mana nyuar lah. Jangan segi solo lah tak dapat dah, tak berjurah. Insyaallah awak tak makan. Cocak ndak semayang no mak. Najis lo lah. Sunnah lo bunuh lah. Dibayar makan dari Allah Taala. Coba tengok cocak lo. Berjalan. Makanan bakapak lo sedong. Inyo ndak lo bisa tobang. Dituwinnya kali lah turu lagi je, tuwin lagi je. Ponek cocak. Ndak kalau nyel ponen. Kali lah turu, kalau lenggok muka 5 ekor. 5 ekor konyang. Konyang cocak. Dan cocak tu kemakan juga. Ndak semayang tu mak. Amak ala solat, ala puasa.
ala wazikir maca Quran tu ndak akan dibayar Allah taala rezeki, tak mungkin. Takkan dicabut nyawa seorang hamba kata Rasulullah sebelum Allah cukupkan rezeki yang pernah ia janjikan di alam rahim. Okay. Jadi tugas awak kini apa? Melobio awak bantu mereka yang kekurangan. Selanjutnya yang ketiga kita persingkat, penyebar akan tenang hidupnya kata ulu rasa lemah. Lobo, tomak, congok di harta warisan. Bagian inyo lah inyo jo punya, bagian sana tu inyo jule. Lobo namo. Orang condong ko swa ndokan selamat. Yang perlu nunggu ingatkan awak bersama termasuk ambonya keluarga sendiri apa? Yang paling banyak orang lalai kini di mana? Ketika mati iko laki iko bini. Mati laki kok ada hartonya kan di bank ke ahli waris. Banyak bini zaman kini jauh lah ndak awak sekolah mak. Banyak bini zaman kini amak laki kok ada oleh ndak di bank bagian ke. Hati godang hak aku hak amak aku. Bapu hak amak atas anak laki-lakinya. Kalau anak laki-laki kau punya anak hak amak seperonam. Kau seperonam harta mak. Kalau anak lelaki kau ndak nahu anak, bapu hak amak kau sepertiga. Kalau 3 miliar harta orang akan dibagi lah. Bapu hak amak, nyo nak nahu anak, 1 miliar hak amak. Ini banyak tak ben lah. Contoh tujuh sebalik kau laki bini, mati bini, nahu amak bini kau lah. Bapu hak amak tu tadi juga. Dari harta warisan kau bapu hak amak. Sepertiga kalau nak nawana, seperonam kalau nawana. Godang hak. Maka jangan sampai dalam keluarga awak makan hak waris mintu awak. Nauzubillah min zalik. Ndak kenton nang duit tu. Kok kayu ni tu bansonan awak sabut batang dah. Banso lolok pakai pil sok. Gelisah duit dikacau oleh Allah Taala. Nauzubillah min zalik. Terakhir, apa penyebab orang susah tentang hidupnya? Wa tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta berlebih-lebihan. Mereka berpikir harta ini kadang insyaallah kalau menurut mereka harta akan bisa mengekalkan mereka. Tidak. Maka bulan puasa dibayar Allah Taala awak bunga panjang, rajin-rajin lawak bersedekah. Tiap malam asyonglah, ndak tolok banyak. Nak tolak 150, nak tolak 50, 20, nak tolak 20, 10, nak tolak 1000, nak tolak 2000. Kok tiap malam rutin. Maka insya Allah akan dicatat sebagai amal rutin awak Allah Ta'ala. Berkah Allah akan melimpah. Baik ketenangan hati dan harta menjadi tambah barokah. Itu aja sampai karena waktu. Berbanyak maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.